Jin keturunan yang biasa dikenal sebagai jin nasab. Jin ini akan turun-temurun tanpa disadari dengan karakter setia kepada manusia yang ditempatinya. Jin ini juga akan terus mengganggu akibat perjanjian masa lalu. Begini ciri-ciri jika Anda terkena jin nasab, serta cara menghilangkannya. Jin keturunan atau yang biasa dikenal sebagai jin nasab atau jin saka adalah jin yang menurun kepada keturunan orang yang mempunyai hodam pusaka, ilmu-ilmu kesaktian akibat perjanjian masa lalu. Jin jenis ini akan terus setia pada manusia majikannya dan akan terus turun-temurun tanpa disadari oleh anak cucu orang yang ditempatinya. Adapun ciri-ciri sedang terkena jin nasab adalah sebagai berikut. 1. Indigo sejak kecil. 2. Bisa merasakan hal-hal gaib sejak kecil. 3. Tiba-tiba bisa mengobati. 4. Merasa ada yang mengikuti. 5. Sering sakit kepala di bagian depan. 6. Mata mudah capek. Bagian di antara kedua mata, atas hidung, sering pegal, ada yang menarik-narik. 7. Sering bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. 8. Mimpinya menjadi kenyataan. 9. Firasatnya jitu, bisa menebak dengan jitu. 10. Ketika berada di suatu tempat, merasa pernah di tempat tersebut. 11. Kadang-kadang wajahnya seperti berubah seperti kakek-kakek atau nenek-nenek. 12. Sulit jodohnya, sulit mempunyai keturunan, mudah keguguran. 13. Mudah emosi, dalam keluarga mudah cekcok, bertengkar suami istri hanya karena masalah sepele. 14. Malas melakukan sholat, sering menunda-nunda waktu sholat. 15. Sakit pada bagian-bagian tertentu, sakitnya bergantian dengan anggota keluarga yang lain, sakit tidak sembuh-sembuh. 16. Merasa mempunyai dua kepribadian. 17. Gangguan jin keturunan yang paling parah adalah apabila jin tersebut mencintai manusia yang ditempatinya. Pada beberapa kasus, jin keturunan yang mencintai manusia ini tidak mau keluar, bahkan rela mati dengan ruqyah daripada harus keluar dari tubuh manusia yang dicintainya. Ciri-ciri jin nasab sudah mencintai tubuh yang dihuninya. Sering bermimpi didatangi oleh seseorang yang ganteng cantik. Seseorang itu kadang dikenali di alam nyata, kadang juga tidak kenal. Seseorang itu menunjukkan perhatian khusus seperti sedang jatuh cinta. Sering bermimpi melakukan hubungan badan. 1. Sering terasa ada sesuatu yang bergerak di bagian kemaluan hingga menyebabkan kemaluan menjadi gatal atau menimbulkan perasaan birahi yang memuncak. 2. Kadang atau sering, tiba-tiba merasa benci dengan pasangannya, suami, istrinya. 3. Sering sakit di bagian kepala. Sering timbul biru, lebam, di bagian paha. Sering lemas, ngantuk, letih, dan lesu. 4. Mudah jatuh cinta kepada lain jenis. Ada kecenderungan melakukan perselingkuhan dan rawan terjadi perceraian. 5. Mempunyai daya penarik tersendiri, terutamanya kalau yang memandang juga mengalami gangguan jin. 6. Malas menunaikan sholat. Seperti adanya halangan dan kadang-kadang dengan sengaja melewatkan sholat. 7. Jika jin itu adalah jin keturunan, maka mimpi tersebut biasanya sudah berlangsung sejak kecil. Jin keturunan sulit dihilangkan karena dia sudah mengenal kebiasaan dan kelemahan manusia yang dicintainya, dan jin tersebut cintanya sangat mendalam. Demikian ciri-ciri orang yang kena jin nasab jin keturunan. Semoga bermanfaat. Apakah Anda termasuk salah seorang yang kena jin nasab ini? Jadi ifrit itu nggak mengganggu sembarang manusia. Dia nggak akan mengganggu seseorang kecuali yang dulunya pernah bermitra dengannya atau mengikat dengan suatu ikatan perjanjian khusus. Jadi ifrit nggak akan mengganggu manusia kalau nggak pernah ada perjanjian itu? Iya. Kenapa? Dia lagi nagih nih. Mana perjanjian yang dulu? Walaupun bukan kita yang ngelakuin ya, tapi misalnya nenek moyang gitu. Kan mereka kasih sinyal, Mas. Misalnya ifrit ini pernah mengadakan perjanjian dengan nenek moyang, dengan leluhur. Otomatis orang yang mau dijadikan penerus kan dikasih sinyal. Mimpi, diantaranya mimpi dinikahin ini. Mimpi dengan pernikahan yang begitu megah adalah suatu tanda bahwa orang itu dipilih untuk menjadi penerus ilmu titisan dari leluhurnya. Ya, ini ilmu sihir.
Alhamdulillah sudah tinggal memulihkan saraf otaknya. Saraf otaknya sudah dikuasai oleh iblis ya, oleh siluman atau hanas. Beliau tadi sudah rupiah teman-teman, sehingga dia langsung tidur karena sudah menahun hampir 1 tahun. Dia tidurnya enggak normal teman-teman, tidurnya tidur bangun itu enggak ada 1 jam tidurnya, paling berapa menit, 1 menit 2 menit bangun, sehingga otaknya sudah dikuasai oleh iblis. Otak, jantung, ginjal, lambung, persendian sudah dikuasai oleh hanas teman-teman. Inilah ciri-ciri orang yang kena gangguan non medis maupun medis teman-teman. Setelah diruqyah dia merasa mual, terus lemas, lalu tidur teman-teman. Itulah ciri-ciri kena gangguan medis maupun non medis. Oke, begitu dulu teman-teman dari saya Budi Hidayatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.